Terlalu cepatkah polisi mengambil kesimpulan bahwa Brigpol Setio Herlambang lalai? Kami akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni J. Mamoto, serta hadir juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat siang Pak Beni, Mas Reza. Selamat siang. Selamat siang. Ya, saya akan ke Mas Reza dulu. Mas Reza, kemarin sempat ada pernyataan hasil forensiknya, otopsinya, ada lubang di sebelah kiri dada, begitu ya. Pertanyaannya adalah, berarti pada saat kejadian, korban ini mengarahkan pistolnya ke arahnya ketika dalam asumsi ya bahwa ini memang benar sedang membersihkan. Tanggapan Anda? Diksi mengarah itu akan kemudian bisa menggiring kita menafsirkan situasi ini sebagai situasi bunuh diri. Persoalannya adalah sebab musabab kematian seseorang itu bisa dipilah ke dalam 4 jenis. Berarti ada 4 kemungkinan yang harus bisa dipastikan oleh otoritas penegakan hukum terkait dengan sebab musabab meninggalnya brigadir yang bersangkutan. 4 penyebab kematian itu saya singkatnya sebagai NASH, NASH. Natural artinya kematian secara alami, tampaknya tidak terjadi pada kasus ini. Yang kedua adalah accident, itu yang kemudian disepadankan dengan kelalaian atau kecelakaan. Misalnya yang bersangkutan sedang membersihkan senjata lalu tanpa sengaja meletus dan mengenai bagian tubuh vital. Atau kemungkinan yang ketiga yaitu bunuh diri atau suicide. Ini menjadi sebuah spekulasi yang masuk akal karena kok ya peluru itu mengarah ke bagian tubuh yang bisa berakibat maut. Dan yang keempat adalah kemungkinan H, homicide alias pembunuhan. Apabila keluarnya peluru dari senjata api tersebut adalah digerakkan oleh pihak yang lain. Nah, apa sesungguhnya penyebab kematian yang bersangkutan? Sekali lagi menurut saya harus diinvestigasi hingga tuntas. Tapi perkiraan saya bukan merupakan akibat alami, melainkan kemungkinannya adalah accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, homicide atau pembunuhan. Baik, Pak Beni sudah mendapatkan laporan Pak Beni berkenaan dengan hasil otopsi sementara kemarin Pak? Dari Kompolnas seperti apa? Ya, kami sudah melakukan klarifikasi dan mendapatkan masukan, kemudian perkembangan dari kasus ini juga kami ikuti terus. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ada satu tahapan yang belum selesai, yang sementara ini berjalan adalah membuka HP korban. Ini sedang dilakukan untuk nanti secara scientific crime investigation ini nanti bisa ada hal-hal mungkin yang baru, hal-hal yang nanti bisa memastikan ini kejadiannya apa dari komunikasi yang ada di HP yang bersangkutan. Jadi kita perlu menunggu dulu nih hasilnya bagaimana. Yang kedua, tentunya dari olah TKP. Dari olah TKP arah peluru yang ditemukan menghantam kaca itu kan nanti bisa ditarik garis dengan posisi korban dan sebagainya. Kemudian juga dari senjata korban, apakah sudah dicek, apakah ada sidik jari lain dan sebagainya. Apakah proyektil yang ditemukan sama dengan senjata itu dan sebagainya. Ini satu proses yang sementara sedang didalami. Kemudian juga bagaimana keseharian korban. Ini juga perlu nanti didalami sehingga adakah kaitan-kaitan dengan misalkan kemungkinan bunuh diri. Jadi menurut kami memang belum bisa disimpulkan sedini ini karena masih ada tahapan yang sementara ini berjalan, sementara ini didalami. Dan hasil klarifikasi yang bersangkutan itu adalah Walpri, pengawal pribadi. Karena kebetulan saat yang sama itu Pak Kapolda ada di Jakarta. Kami sama-sama selesai melaksanakan pemusnahan barang bukti Balpres di Cilengsi Bogor. Kami sama-sama di sana, beliau posisi masih di Jakarta. Sehingga ketika peristiwa itu beliau tidak ada di tempat. Dan serta-merta beliau ketika jenazah dibawa ke Semarang langsung menyerahkan kepada keluarganya. Nah memang hasil otopsi menunjukkan demikian, arah tembakan masuk keluar sehingga terjadi perdarahan yang serius. Nah kemudian yang perlu juga menurut kami dilakukan pendalaman oleh tim ini menyangkut evaluasi ya, adakah selalu dilakukan pembekalan, latihan dan sebagainya soal senjata api. Karena setelah kami melakukan penelitian
penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ini temuannya juga cukup, menurut kami cukup serius ya. Kurangnya latihan, kurangnya pembinaan, karena bagaimanapun para anggota ini harus terus diingatkan, dilatih, karena bicara senjata api itu bicara soal olah terampil. Baik. Jadi sebagai contoh teknis bagaimana menyimpan yang aman, menggunakan yang aman, ketika membersihkan yang aman. Karena di dunia menembak, kami kebetulan pelatih menembak. Jadi pantang mengarahkan laras itu ke orang lain maupun ke diri sendiri. Itu pantangan, nggak boleh. Jadi harus ke arah yang aman. Nah, hal-hal seperti inilah toh pada penelitian kami temukan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi karena masih melakukan seperti itu. Ketika membersihkan senjata, laras menghadap di mana di depan itu ada temannya. Ternyata di dalam kamar senjata itu masih ada 1 butir peluru. Sehingga akhirnya ketika meledak temannya meninggal. Nah, ini banyak hal yang memang harus dievaluasi dan marilah kita tunggu nanti hasil dari pemeriksaan secara utuh, dan kami sudah mendorong untuk menghindari spekulasi, maka perlu transparansi. Perlu ini digelar. Pengalaman kami dengan beberapa Polda, seperti peristiwa Lampung, kita gelar antara ahli, kemudian dengan pihak keluarga, penasihat hukumnya, nanti ahli yang menjelaskan, sehingga nanti clear semuanya, semua secara transparan. Maka spekulasi itu dengan sendirinya akan hilang. Oke, Pak Benny, berarti Anda juga sepakat bahwa ketika ada kejadian dan langsung disebutkan ini adalah lalai, itu terlalu cepat, Pak Benny? Ya, memang ini perlu hati-hati ya dalam rangka komunikasi publik. Memang ketika satu proses belum tuntas, sebaiknya tidak menyampaikan kesimpulan. Meskipun itu sementara, karena nanti akan menjadi perdebatan tersendiri. Tetapi kalau sudah tuntas semua, dirilis dengan menghadirkan ahli, sehingga ahli nanti bisa menjelaskan kepada publik, kepada media, maka semuanya clear. Oke. Karena Kita hasil butuh sementara transparansi pun itu ya, Pak Benny ya. sebaiknya itu hanya disampaikan menyangkut langkah-langkah yang sudah diambil. Tetapi kesimpulannya sebaiknya jangan. Baik, saya akan ke Mas Reza kembali. Mas Reza, jika kita berpegang dengan kesimpulan kelalaian tadi ya Mas, seorang ajudan level Kapolda loh begitu, tentu ini bukan orang sembarangan untuk ditugaskan di sana. Jika disebut lalai membersihkan senjata, yang kita tahu bahkan ada istilah pistol itu adalah istri kedua, ibaratnya seperti itu. Apakah lalai ini bisa diterima, Mas Reza? Mas Reza, maaf, audionya masih di-mute. Ya. Secara manusiawi, kosakata lalai atau kecelakaan itu bisa diterima. Tetapi dalam kasus-kasus semacam ini saya berulang kali mengatakan bahwa peristiwa meninggalnya personil Polri tidak bisa dikunci atau dibingkai sebagai masalah individu yang bersangkutan saja. Individu per individu, tidak bisa. Apalagi kalau kemudian peristiwa semacam ini berulang, maka sudah barang tentu Polri harus membingkai masalah ini sebagai masalah institusi. Itu artinya tidak cukup investigasi dilakukan terhadap korban yang satu ini saja, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh pada sistem yang ada terkait dengan misalnya apa kriteria yang harus ditetapkan terkait dengan orang-orang yang boleh atau tidak boleh memiliki senjata. Kemudian juga senjata apa yang layak untuk digunakan oleh ajudan dengan pangkat seperti ini dan seterusnya dari hulu hingga hilir. Nah, pendekatan yang lebih sistemik macam itu mudah-mudahan akan bisa menekan kemungkinan berulangnya peristiwa serupa. Jadi dengan kata lain, tidak cukup membingkai masalah ini sebagai masalah oknum kah, masalah individu kah, tidak. Tapi ini harus disikapi sebagai masalah institusi. Pada sisi ini, dengan segala hormat saya, sepertinya Polri membutuhkan keseriusan jangka panjang untuk memastikan bahwa roda-roda organisasi digerakkan secara terintegrasi, secara terpadu, pendekatan sistemik berjalan. Baik. Oke, yang saya tangkap adalah Mas Reza sama Pak Benny ini sama-sama sepakat bahwa ada yang perlu dibenahi di sini, begitu ya. Karena kasusnya ternyata ada prosedur yang dilewati, kemudian juga hal-hal simpel pun sebenarnya ini masih tetap dilanggar, begitu. Saya mau ke Pak Benny. Pak Benny,
Jadi untuk keluarga, jika nanti hasilnya dirilis ya secara terbuka, kemudian mereka masih merasa belum puas, apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa didampingi oleh pihak Kompolnas, Pak? Ya, seperti kami sampaikan pada saat kasus Lampung yang meninggalnya seorang siswa SPN Lampung, kemudian keluarga protes, kami 2 kali datang ke sana, supervisi, terakhir kita rilis bersama, kemudian gelar perkara bersama dengan menghadirkan keluarga korban, penasihat hukum, kemudian pihak para ahli. Nah ini ternyata clear dari diskusi itu, sangat jelas ahli bisa menjelaskan penyebab kematian, kronologis kejadian, dan sebagainya. Dalam kasus ini, saya sudah mendorong untuk dilakukan hal yang sama, karena dengan cara transparansi itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan ataupun mungkin publik menilai atau curiga, wah ini ditutup-tutupi dan sebagainya. Kami dari Kompolnas membuka diri ketika nanti ada yang komplain, kemudian merasa ada sesuatu yang tidak beres, silakan, dan kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Baik. Sampai dengan nanti semua pihak bisa menerima apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini. Oke, Pak Benny, Mas Reza, berarti kita sama-sama tarik garis kesimpulan di sini adalah bahwa kita butuh perbaikan sistem dan juga transparansi ketika ada kejadian seperti ini, ada ahlinya, ada pihak keluarga, ada media supaya semuanya terang, tidak ada spekulasi lagi, begitu ya. Baik, terima kasih Ketua Harian Kompolnas Benny J. Mamoto serta pakar psikologi forensik Reza Indragiri atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.